Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Jumpa kembali kita di kelas kita, yaitu di Biology Class SMA Negeri 4 Dumai. Adapun pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pada bab 2, yaitu tentang metabolisme sel. Lanjutan dari pertemuan yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme. Ya, masih bersama Ibu tentunya. Katabolisme, masih ingat pelajaran minggu lalu? Katabolisme adalah proses penguraian atau perombakan senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Pengertiannya, contoh dari peristiwa katabolisme adalah peristiwa respirasi sel. Kemudian peristiwa fermentasi. Fermentasi disebut juga dengan respirasi anaerob. Proses katabolisme pada saat dia menguraikan atau merombak senyawa yang kompleks itu akan menghasilkan energi di dalam sel. Di dalam sel, energi yang dihasilkan dalam bentuk senyawa ATP, adenosin trifosfat, NADH, dan FADH. Nah, proses respirasi sel atau disebut juga dengan respirasi aerob. Aerob itu berarti respirasi yang memerlukan oksigen. Pada saat kita bernapas, ya, oksigen yang kita hirup melalui hidung sampai ke paru-paru dan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, oksigen tadi akan kita gunakan untuk mengoksidasi zat makanan dan menghasilkan energi. Nah, bagaimana perubahan zat makanan tadi kemudian menghasilkan energi? Itu melalui 4 tahap. Yang pertama, kita lihat, itu adalah tahap glikolisis. Yang kedua disebut dengan reaksi transisi atau dekarboksilasi oksidatif piruvat. Yang ketiga Daur-Krebs. Dan yang keempat rantai transport elektron. Ya, jadi proses respirasi sel itu ada melalui 4 tahap. Nah, lihat kembali, ini adalah gambar satu buah sel hewan. Nah, di dalamnya ada organel sel yang disebut dengan mitokondria. Ini kalau di zoom, ini bentuknya. Nah, tolong dipelajari kembali bagian-bagian dari mitokondria. Silahkan digambarkan di buku catatannya ya. Nah, mitokondria mempunyai 2 membran atau selaput ya, selaput yang terluar, membran luar yang berwarna biru. Kemudian ada membran dalam yang warna merah. Membran dalam ini berlipat-lipat atau berkelok-kelok seperti ini. Lipatan pada membran dalam ini disebut dengan krista. Ya, jadi mitokondria ada 2 membran, membran luar, membran dalam. Membran dalamnya itu berlipat-lipat disebut dengan krista. Nah, di dalam krista ini terdapat cairan yang disebut dengan matriks mitokondria. Apa fungsi mitokondria? Ingat kembali pada pelajaran sel. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel. Nah, yang tadi kita kembali, respirasi sel ini ada 4 tahap. Untuk tahap yang pertama atau glikolisis itu berlangsung di sitoplasma, cairan sel. 3 tahap berikutnya itu berlangsung di dalam mitokondria. Kita pelajari satu demi satu tahap, 4 tahap pada respirasi sel. Tahapan yang pertama tadi adalah glikolisis. Seperti yang dikatakan tadi, glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu, sito artinya sel, plasma artinya cairan. Jadi berlangsung di sitoplasma. Nah, lihat ini gambar sel hewan. Nah, sitoplasma itu yang cairan yang berwarna kuning. Ini tempat organel-organel sel berada atau melayang-layang ya. Kemudian yang kedua, glikolisis memecah 1 molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat. Makanya dia disebut dengan glikolisis.
lisis ini artinya hancur atau pecah, gliko ada glukosa. Jadi glikolisis itu memecah satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Yang ketiga, tidak menghasilkan banyak energi, hanya menghasilkan 2 ATP, tetapi dapat berlangsung dengan sangat cepat. Ini tahapan-tahapan pemecahan glukosa pada tahap glikolisis. Ini ada beberapa tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang perlu kalian pahami pada tahapan glikolisis ini adalah, yang perlu kalian catat ya, nanti itu akan kalian isi pada slide bentar ya. Nah, yang perlu kalian pahami pada setiap tahap itu adalah senyawa awalnya apa, senyawa akhirnya apa, kemudian energi yang dihasilkan apa, berapa. Ya. Nah, jadi senyawa awal pada tahapan yang pertama, pada tahapan glikolisis ada glukosa. Kemudian kita lihat di sini, senyawa akhirnya apa? Di sini ada asam pirufat 1, ada 2 asam pirufat. Kemudian senyawa energi yang dihasilkan. Tadi ada 3 berupa ATP, NADH, atau FADH. Nah, kita hitung di sini. Nah, kita lihat pada tahapan yang pertama, tadi, di sini ada tanda panahnya, berarti ATP di panahnya masuk ya, artinya ATP dipakai, digunakan untuk memecah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Sedangkan yang perlu kita perhatikan adalah ATP yang dihasilkan. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 ATP yang dihasilkan. Kemudian ada 2 NADH yang dihasilkan. Nah, untuk tahapan glikolisis, tadi ada 4 ATP yang dihasilkan. Karena di awal dia sudah menggunakan 2 ATP, jadi secara total pada tahapan glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi tadi ada 4, kemudian tadi karena dia sudah di awal memakai 2 ATP, berarti secara kumulatif dia hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi ada yang dihasilkan adalah 2 senyawa asam pirufat, kemudian ada 2 ATP, kemudian ada 2 NADH. Asam pirufat tadi akan dilanjutkan ke tahapan yang kedua, itu tahapan dekarboksilasi oksidatif pirufat. Apa ini dekarboksilasi oksidatif pirufat? Kita perhatikan kembali. Asam pirufat hasil glikolisis akan masuk menuju ke mitokondria. Ya. Kemudian asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Ya. Kemudian nanti di sini akan dihasilkan 1 NADH dan ada senyawa tambahan lagi CO2. Nanti CO2 ini akan kita, pada saat kita menghembuskan nafas, itu akan kita keluarkan. Ya, dekarboksilasi oksidatif pirufat berlangsung di matriks mitokondria. Nah, perhatikan ini dia. Jadi tadi ini glikolisis ya, asam pirufat sudah terbentuk. Nah, sekarang asam pirufat akan masuk ke dalam mitokondria, di matriks mitokondria. Kemudian di sini dia akan membentuk asetil koenzim A. 1 NADH, kemudian melepaskan gas karbon dioksida. Perhatikan lagi, pada tahapan glikolisis tadi, berapa asam pirufat yang dihasilkan? Ya, ada 2. Nah, di sini hanya digambarkan 1 asam pirufat. Jadi kesimpulannya, itu 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, berarti ada 2 asetil koenzim A. Berarti ada 2 NADH. Kemudian kita akan masuk ke tahapan yang ketiga yang disebut dengan Daur-Krebs. Jadi, asetil koenzim A dari
yang kedua tadi, dekarboksilasi oksidatif pirufat akan masuk kemari, asetil koenzim A-nya, kemudian oleh asam aksalasetat direaksikan menjadi asam sitrat. Nah, karena senyawa yang pertama dihasilkan adalah asam sitrat, daur Krebs disebut juga dengan daur asam sitrat. Ya. Nah, ini adalah suatu reaksi kimia. Nah, sekali lagi yang perlu kalian pahami adalah, yang perlu kalian catat adalah senyawa awalnya apa, senyawa akhirnya apa, kemudian senyawa energi yang dihasilkan ada berapa. Oke. Nah, kalian coba hitung sendiri, ada berapa ATP yang dihasilkan, ada berapa NADH yang dihasilkan, ada berapa FADH yang dihasilkan. Ini perhatikan kembali lagi, ini untuk satu asetil koenzim A. Oke, bisa dihitung ya. Kemudian, nah ini kalau kita gambarkan secara skematis, tadi tahap pertama, ini tadi masuk ke tahap yang kedua, cukup singkat di sini tadi berlangsung ya. Baru masuk ke tahapan yang ketiga, daur Krebs tadi. Nah, secara ringkas daur Krebs itu, asetil koenzim tadi akan didegradasi, akan diuraikan, akan dirombak secara sempurna menjadi 4 senyawa karbon dioksida. Pada daur Krebs itu hanya menghasilkan 2 ATP pada setiap glukosanya. Kemudian di sini ada terbentuk 6 NADH, kemudian 2 FADH, dan berlangsung juga di dalam matriks mitokondria. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir dari respirasi sel, namanya transport elektron. Nah, pada tahapan yang keempat ini atau tahapan yang terakhir, yang terjadi adalah senyawa-senyawa energi NADH dan FADH ini ya, ini akan dirubah menjadi senyawa ATP. Karena NADH dan FADH itu belum ready digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Jadi yang ready atau yang sudah siap digunakan adalah senyawa ATP. Makanya NADH dan FADH harus dirubah menjadi ATP, senyawa ATP. Nah, perubahan ini berlangsung pada tahapan yang keempat, yaitu pada transport elektron. Transport elektron berlangsung di dalam membran dalam atau krista pada mitokondria. Kemudian 1 FADH itu nilainya sama dengan 2 ATP. Sedangkan 1 NADH itu nilainya sama dengan 3 ATP. Jadi FADH dan NADH yang dihasilkan pada reaksi-reaksi sebelumnya, pada 3 reaksi sebelumnya, nah pada yang keempat ini akan dirubah menjadi senyawa ATP. Nah, pada akhir rangkaian, oksigen tambah 2 elektron dan tambah 2 senyawa hidrogen ini akan menghasilkan air atau hidrogen ya, air ya, H2O. Inilah yang menyebabkan kenapa kita membutuhkan oksigen. Nah, ini gambaran tentang rantai transport elektron yang berlangsung di membran dalam mitokondria. Ini membran ya, selaputnya. Nah, terjadi di sini perubahan-perubahan sehingga nanti FADH dan ADH yang dihasilkan itu akan dirubah menjadi senyawa ATP. Nah, silahkan kalian isi tabel berikut. Ini ada 4 tahapan tadi, ya. Nah, isi senyawa awalnya apa? Di sini sudah ada panduan. Glikolisis senyawa awalnya adalah glukosa. Senyawa akhirnya masih ingat? Ya, tadi 2 asam pirufat. Coba hitung kembali.
berapa FADH yang dihasilkan. Ya, kemudian berapa NADH yang dihasilkan, berapa ATP yang dihasilkan. Kemudian pada kolom ini ya, kalian isi total ATP yang dihasilkan. Berarti contohnya misalnya di sini ada 1 FADH yang dihasilkan, 1 NADH yang dihasilkan, dan 1 ATP yang dihasilkan. Maka total ATP yang dihasilkan adalah, ingat kembali, 1 FADH nilainya 2 sama dengan 2 ATP, 1 NADH sama dengan 3 ATP. Berarti tadi ada 1 FADH berarti sama dengan 2 ATP, ini 1 NADH 3 ATP, 2 tambah 3 tambah 1, berarti ada total 6 ATP. Oke, sebagai contoh kita buat ya. Nah, misalnya begini, kita zoomkan. Contohnya, ini tadi isi ya. Nah, ini misalkannya pada peristiwa glikolisis dihasilkan 1 ATP. 1 FADH, sorry. 1 FADH. Kemudian dihasilkan 1 NADH. Kemudian dihasilkan 1 ATP. Nah, untuk di sini, pada tabel ini, total ATP, kita hitung tadi. 1 FADH nilainya sama dengan 2. Ini tadi sama dengan 3. Dan yang ini 1. Berarti secara total di sini ada 6 ATP. Paham kan? Atau kita contoh yang kedua. Misalkan di sini dihasilkan 1 FADH. Tidak ada dihasilkan NADH. Juga tidak ada ATP yang dihasilkan. Berapa total ATP-nya di sini? Ingat kembali, kalau 1 FADH sama dengan 2 ATP, berarti di sini sigma ATP atau total ATP-nya adalah 2 ATP. Oke. Itu saja materi pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang proses katabolisme, yaitu pada respirasi sel. Pertemuan berikutnya akan kita sambung dengan proses fermentasi atau respirasi anaerob. Ya, ini sebagai kesimpulan. Tabel ini akan Ibu buat pada tugas kelas untuk pertemuan ini pada esok hari. Oke. Ya, ini satu lagi. Selain karbohidrat, jadi tadi kan ada glukosa. Glukosa itu kan merupakan senyawa karbohidrat ya. Nah, karbohidrat dipecah nanti untuk menghasilkan energi. Nah, selain karbohidrat, senyawa protein dan lemak juga itu bisa dipecah atau bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Tetapi prosesnya sedikit berbeda dengan karbohidrat. Perhatikan untuk lemak. Nah, lemak itu harus dipecah dulu menjadi gliserol dan asam lemak. Fatty acid itu asam lemak. Nah, senyawa gliserol akan masuk ke proses glikolisis, jadi asam pirufat, masuk kemari, kemudian masuk kemari, baru dihasilkan energi. Asam lemaknya itu akan langsung ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dirubah menjadi senyawa asetil koenzim A. Baru lanjut kemari, dan seterusnya sehingga dihasilkanlah energi. Kalau yang kamu makan itu adalah senyawa protein, itu harus dirubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini untuk dirubah menjadi energi, itu bisa melalui 3 tahap. Ada yang langsung langsung dirubah menjadi asam pirufat. Ada yang asam amino ini banyak macamnya ya. Oke, ada yang jadi asam pirufat. Jadi kalau jadi asam pirufat dia kembali. Kemudian langsung ini ada asetil koenzim A.
Kemudian ada yang langsung masuk ke siklus yang ketiga, daur Krebs. Nah, untuk senyawa protein itu dihasilkan senyawa buangan atau senyawa sisa itu NH3 atau amonia. Oke, cukup sekian materi pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, ajukan di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.